Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Henry dan Bapak Sultoni, serta rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana TEP Universitas Negeri Malang. Izinkan saya pada pagi ini untuk menyampaikan gagasan saya mengenai kurikulum Merdeka yang mulai diberlakukan tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini diluncurkan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kualitas pembelajaran yang kurang baik sangat nampak dalam hasil asesmen PISA. Rendahnya performa siswa dalam asesmen literasi membaca maupun numerasi merupakan bukti nyata bahwa pendidikan di Indonesia perlu perombakan. Yang kedua, adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak perubahan dalam kebijakan dan praktik pendidikan, sehingga banyak siswa yang mengalami learning loss. Nah, kurikulum Merdeka ini memiliki perbedaan mendasar daripada kurikulum lain yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka akan fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya. Yang kedua, lebih merdeka. Artinya, kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan dalam mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Artinya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Kurikulum selalu bersifat dinamis dan dirancang untuk terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Kebijakan kurikulum baru ini memang menjadi sebuah jalan baru atas problematika pendidikan di Indonesia. Namun demikian, adanya kebijakan baru juga perlu diimbangi dengan akselerasi pemahaman terhadap kurikulum baru ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesiapan guru sebagai praktisi pendidikan di garda depan. Dalam rangka menyiapkan pembelajaran yang selaras dengan konten kurikulum Merdeka, para guru perlu dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengajar. Harapannya dengan pelatihan tersebut, guru makin yakin untuk mengembangkan desain pembelajaran sesuai dengan teori belajar dan konsep pembelajaran yang selaras dengan visi kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, perubahan kurikulum bukan sekedar perubahan kebijakan atau perubahan sistem. Jika kita lihat atau kita flashback pada sejarah kurikulum yang pernah diterapkan di negara kita, apakah persentase keberhasilannya sudah merata seluruh Indonesia? Tentunya tidak, kan? Semua itu bukan karena sistem atau kebijakan yang keliru, namun karena eksekusi di lapangan yang tidak sama. Masih ada guru yang belum sepakat untuk berubah. Perubahan kurikulum hanya dianggap perubahan kebijakan dan perubahan administrasi. Masih banyak anak-anak didik kita yang mendapatkan pendidikan dengan gaya lama. Semua serba didikte, belajar hanya mendengarkan ceramah dan mengerjakan tugas-tugas. Sumber belajar juga hanya guru dan buku paket. Bahkan kesahihan pengetahuan hanya dari guru. Kalau guru bilang benar ya benar, kalau guru bilang salah ya salah. Padahal anak-anak akan lebih menikmati proses belajar saat guru memberi kesempatan mereka untuk mengonstruksi pengetahuannya sendiri, memberi kesempatan mereka untuk bekerja sama dengan temannya, memecahkan masalah, atau membuat sebuah proyek. Kita beri ruang untuk bereksplorasi, serta bersosialisasi dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya. Sebagai kesimpulan, saya ingin menarik benang merah bahwa semua kurikulum yang dirancang untuk pendidikan Indonesia tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan dan menciptakan SDM yang unggul. Namun kemajuan itu akan terwujud jika semua guru di Indonesia yang berada di garda depan ini memiliki kemauan untuk bergerak sama-sama mau membuat perubahan demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan mencetak SDM-SDM yang unggul dan berkualitas. Demikian testimoni saya dan gagasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.